imunisasi itu tujuannya adalah melindungi terhadap penyakit tertentu, terutama menghindari komplikasi. Penyakitnya ringan, tapi komplikasinya yang berat. Nanti kita lihat masing-masing apa aja komplikasinya. Kemudian menurunkan prevalensi penyakit, maka kejadiannya kita turunkan sehingga sedikit yang sakit. Dan tujuan akhirnya adalah pemusnahan atau hilangnya penyakit tersebut. Karena smallpox tadi ya tidak hilang, tidak ada lagi. Dan itu maunya kita kan. Tidak ada lagi deh hepatitis B. Kita lihat sekarang vaksinnya apa aja. Kita juga harus paham nih vaksinnya. Jadi jangan sekedar kata dokter, Bu suntik ini ya, ya. Minggu depan balik lagi. Tapi nggak tahu balik buat apa, suntik apa aja jenis vaksin. Vaksin ada dari vaksin bakteri, ada vaksin dari virus. Itu juga dibedakan, ada yang hidup, ya, ada yang inaktif. Contohnya untuk vaksin bakteri hidup itu BCG. BCG untuk mencegah apa BCG ya? TBC, TB ya. Jadi ini vaksin bakteri hidup, ya, diberikan sekali aja. Kemudian ada tivoid oral. Kalau di sini kayak tivoidnya injeksi ya. Kemudian ada vaksin virus yang hidup, ada MMR, varicella, yellow fever, rotavirus atau OPV, oral polio vaksin. Kalau vaksin bakteri yang inaktif, ada DBT, terutama dari pertusisnya ini, dan kolera, pneumokokal, meningokokal, ada HIV, dan ada tivoid injeksi. Kalau untuk vaksin virus yang inaktif, ada hepatitis B, hepatitis A, ada IPV atau vaksin polio injeksi, kemudian influenza dan vaksin rabies. Ini ya vaksinasi. Jadi kita memasukkan antigen. Antigen itu apa? Adalah bagian dari bakteri atau virus yang ada di permukaan sel atau di dalam sel. Nanti akan dikenali oleh sistem imun tubuh kita, sehingga antigen tadi akan membentuk antibodi. Tadi ada jenis vaksin hidup, ada jenis vaksin inaktif. Apa kira-kira perbedaannya? Kalau yang vaksin hidup, ini biasanya berasal dari virus atau bakteri yang dilemahkan. Jadi bukan virus atau bakteri yang masih segar, bukan, yang masih aktif, tapi sudah dilemahkan. Nanti virus atau bakteri tersebut akan bereplikasi, tapi dalam jumlah yang terbatas, sehingga dia tidak akan menimbulkan efek penyakit yang lebih parah. Kadang-kadang akan menimbulkan efek sakit ringan. Misalnya disimulisasi campak, kemudian timbul ruam seperti campak. Jangan khawatir, itu adalah reaksi yang wajar, tidak akan berbahaya. Ya, karena ini dia akan bereplikasi dan menimbulkan efek sakit yang ringan. Kemudian kalau vaksin inaktif, ya, ini dibuat dari virus atau bakteri yang tidak aktif, yang sudah dimatikan. Dari mana? Bisa dari semuanya, seluruh bagian dari bakteri atau virus, bisa sebagian fraksional atau toksoid atau bagian lain, bagian yang disekresikan oleh bakteri itu, misalnya toksoid. Pada vaksin inaktif, kemampuan pembentuk imunitas biasanya akan berkurang dengan bertambahnya waktu, jadi makin lama makin berkurang. Maka pada umumnya untuk vaksin inaktif ini ada boosternya, ada pengulangannya. Jadi dia bukan hanya sekali atau bisa lebih dari satu, multiple dose. Anak saya mau suntik, suntiknya gimana sih? Kita juga harus paham nih, tahu. Jadi jangan takut, nanti kok dokter ini kemarin anak saya nyuntiknya agak miring ya, dokter tidak dokter nyuntiknya tegak lurus, salah suntik nggak ya? Karena tekniknya kan berbeda-beda penyuntikan. Jadi ada yang ceputan, penyuntikan di bawah kulit, di jaringan kita di bawah kulit. Kalau kita lihat ini sudut penyuntikannya kurang lebih 45 derajat. Kemudian ada intramuskular, ini tegak lurus penyuntikannya, ada yang disuntikan di jaringan otot. Nah, mungkin karena yang aktif di milis atau sering baca-baca ada, oh imunisasinya simultan saja. Apa sih imunisasi simultan itu?
Imunisasi simultan adalah pemberian lebih dari satu vaksin dalam satu kunjungan. Jadi dalam satu kunjungan itu beberapa vaksin diberikan sekaligus. Wah, nggak bahaya tuh. Saya mau simultan anak saya aja, suami saya nggak berani lihat, nggak tega lihat disuntik. Kalau saya mau lebih tega daripada saya bolak-balik ke rumah sakit. Enggak, pertama macet. Kedua, transportnya lumayan. Ketiga, biaya dokternya itu nggak kuat. Ya, karena sekali suntik kan nggak cuma bayar vaksinnya aja. Ya, jasa dokternya juga ada. Jadi sekalian aja deh. Belum, yang paling penting adalah rumah sakit, klinik itu kan bukan tempat yang sehat ya. Infeksi ada di sekitarnya. Buat apa sering-sering kalau kita sehat? Kalau bisa sekali datang 4 suntikan, kenapa enggak? Ada yang pernah begitu? Atau nggak tega? Nggak ada masalah sebenarnya ya. Maka kita lihat imunisasi apa sih imunisasi simultan itu? Atau bagaimana sih? Imunisasi simultan tidak akan mengurangi efektivitas vaksin. Jadi jangan khawatir kalau vaksinnya diberikan sekaligus, wah efek sampingnya jadi besar nih. Tidak juga. Atau efektivitasnya berkurang karena virusnya rebutan di dalam tubuh, vaksin rebutan di dalam tubuh. Untungannya apa? Jelas, mengurangi jumlah kunjungan. 3 kali suntik, kalau kita nggak simultan 3 kali datang. Kalau saya hitung terus terang 3 kali sekian, berapa? Karena biar sendiri. Kalau di asuransi kantor mungkin enak ya. Kalau saya hitung lagi nih budgetnya. Memudahkan catch up imunisasi. Jadi memudahkan mengejar ketinggalan imunisasi. Kadang-kadang kita lupa. Saya juga kadang lupa. Harusnya jadwal imunisasi di umur sekian. Kesibukan, kantor dan lain-lain. Ingatnya udah lewat dari 2 bulan. Barengan dengan imunisasi yang berikutnya lain. Ya nggak ada masalah. Kita catch up aja. Kita simultan. Jadi memudahkan ketinggalan imunisasi. Nah, ini contohnya yang bisa disimultan. Pada umur misalnya anaknya umur 4 bulan, 2 bulan, 8 bulan. DTP, suntik ya. Polio, tetes. HIV juga suntik. Atau kalau mau yang combo, DTP HIV sekali suntik. Kemudian DCP itu juga 1 kali suntik. Kalau ini kita lihat 2 kali suntik, 1 tetes. Oh saya nggak mau HIV-nya bisa aja, nggak ada masalah juga, bisa kan? DTP-nya suntik, HIV suntik, DTP juga suntik, 3 kali suntik. Nangisnya sudah pada dari sebentar doang, itu juga lupa ya. Saya kalau misalnya anak saya 3, baruin aja jadwalnya apa, juga simultan. Ya, capeknya sekaligus. Tapi begitu udah tagihannya juga ini ya. Atau MMR dengan varicella. MMR diberikan umur 15 bulan. Varicella bisa diberikan dari umur 12 bulan. Silakan, bisa disimultan berbarengan. Bagaimana teknisnya? Penyuntikan pada lokasi yang berbeda. Paha kanan, ke kiri, bisa lengan kanan atau lengan kiri. Yang perlu diingat adalah bahwa imunisasi non simultan dong. Ketika kita memperpanjang jarak antara 2 vaksin, ini tidak akan mengurangi efektivitasnya.